Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Meta, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kasus konseling dan juga teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya Elsa Asmarani, NPM 2312900012. Nah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal. Judulnya yaitu Adjustment Collection and Comping Strategies of Arab Family International University Students. Nah, ini masalah utama dalam jurnal itu kesulitan penyesuaian diri gitu. Yang pertama yaitu identifikasi masalah konseling. Nah, itu fokusnya, jenis masalahnya, karakteristik dan konseling. Masalah utama dalam jurnal itu yang pertama yaitu kesulitan penyesuaian diri, terus yang kedua yaitu sosiokultural, perbedaan budaya besar, terus yang ketiga akademik seperti bahasa, metode melihat belajar baru, terus yang keempat yaitu personal emosional. Nah, ciri-ciri konseling itu yaitu mahasiswa internasional asal negara Arab tinggal di Turki, terus mengalami tekanan budaya, bahasa, dan adaptasi gender role. Terus konteks mahasiswa itu internasional tahun awal dan tengah masa studi. Yang kedua, tujuan konseling dalam pendekatan ini. Nah, tujuan yang umum itu membantu mahasiswa Arab meningkatkan kemampuan adaptasinya seperti akademik, personal, sosiokultural, dan mengembangkan strategi coping yang sehat dan efektif. Terus yang ketiga yaitu landasan teoritis pendekatan. Nah, pendekatan itu berbasis psychoeducation, core cultural counseling, coping theory. Nah, intinya pendekatan ini membantu konseling itu memahami tantangan adaptasi dan mengajarkan keterampilan coping yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus yang keempat yaitu mekanisme perubahan. Bagaimana sih terjadi perubahan? Nah, itu fokusnya itu yang pertama yaitu proses internal konseling saat konseling. Terus yang ini kan ada kognitif. Nah, kognitif itu konseling belajar memahami sumber stres seperti bahasa budaya, strategi gender, dan menafsirkan situasi secara lebih rasional. Yang kedua yaitu afektif. Apa sih afektif itu? Afektif itu berkurangnya kecemasan rasa terasing dan ketakutan terhadap lingkungan baru. Terus yang ketiga yaitu ada perilaku lebih berani berinteraksi sosial, terus menggunakan strategi coping yang baru, dan yang terakhir yaitu lebih aktif mencari bantuan. Lingkungan sosial itu dukungan teman sesama perempuan Arab itu membantu mengurangi stres akulturasi gitu ya. Terus yang 5 yaitu teknik-teknik spesifik yang digunakan itu fokusnya apa yang dilakukan konselor untuk mengatasi masalah konseling. Tekniknya itu teknik yang relevan dan jurnal. Yang pertama yaitu psychoeducation, itu memberi edukasi tentang adaptasi budaya, diskriminasi, dan strategi coping. Terus yang kedua yaitu supportive counseling, menciptakan ruang aman bagi mahasiswa berbagai pengalaman. Terus yang ketiga yaitu skill training, itu latihan komunikasi, terus lintas budaya, manajemen yang stres itu problem solving gitu ya. Terus yang keempat yaitu emotional coping training, itu mengekspresikan emosi seperti teknik relaksasi gitu ya. Terus yang kelima itu ada sosiokultural gender, itu memahami norma lokal, cara menghadapi diskriminasi atau stigma. Terus yang keenam ada peran konselor dan konseli. Peran konselor itu yang pertama itu memberikan edukasi terkait adaptasi budaya, terus menjadi fasilitator untuk mengembangkan keterampilan coping, terus memberikan dukungan emosional dan empati, dan yang terakhir itu membantu konseling menghadapi diskriminasi atau kejadian sosiokultural sulit. Nah, sebagai konseli itu aktif berbagai pengalaman tentang
tekanan budaya dan akademik, terus menerapkan strategi coping yang diajarkan, terus berpartisipasi dalam diskusi dan latihan, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan penyesuaian diri secara mandiri. Terus yang ketujuh yaitu kelebihan dan keterbatasan pendekatan. Nah, kelebihannya itu sangat relevan untuk mahasiswa internasional perempuan, nih, terus memberikan pemahaman mendalam mengenai stres akulturasi. Habis itu strategi coping dapat segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terus mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Itu kelebihannya. Kalau keterbatasannya itu efektivitas tergantung pada dukungan lingkungan yang khusus, kayak tentangan budaya dan diskriminasi tidak selalu bisa dikontrol oleh konselor. Habis itu mahasiswa yang kurang terbuka sulit mendapatkan manfaat maksimal. Nah, butuh waktu cukup panjang untuk mengatasi masalah sosial kultural itu. Terus yang ke-8 yaitu bukti empiris. Nah, berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal itu ada 4. Yang pertama yaitu masalah penyusian paling berada pada dominan sosiokultural. Terus yang kedua ada strategi coping, problem fokus dan emosi fokus terbukti membantu mengurangi tekanan. Terus ada juga dukungan sosial dari teman sebaya sesama perempuan Arab adalah itu faktor protektif kuat. Terus yang terakhir yaitu coping yang maladatif, menarik diri, menghindar atau memperbaiki kesulitan beradaptasi. Terus yang ke-9 yaitu aplikasi kasus nyata atau simulasi. Contohnya kasusnya seorang mahasiswa Arab tahun pertama mengalami yang pertama kesulitan bahasa, terus merasa tersaing, habis itu mengalami diskriminasi ringan, habis itu kesulitan mengikuti kelas. Nah, penerapan langkah-langkah konseling itu ada 5. Yang pertama yaitu konselor mengidentifikasi sumber stres adaptasi. Habis itu yang kedua memperbaiki edukasi tentang akulturasi dan coping. Habis itu yang ketiga ada melatih teknik problem solving atau komunikasi dan coping emosional. Habis itu yang keempat yaitu mendorong konseling, terlibat komunitas mahasiswa internasional, dan yang kelima yaitu membantu perubahan perilaku dan penyesuaian diri. Dan yang ke-10 itu ada evaluasi keberhasilan etika dan konteks budaya. Evaluasi keberhasilan itu ada 3. Yang pertama yaitu konseling lebih adaptif, tidak menarik diri dan mampu menghadapi tekanan budaya. Habis itu yang kedua menggunakan coping yang sehat dan aktif. Terus yang ketiga yaitu menunjukkan peningkatan interaksi sosial dan stabilitas emosi. Terus etika dan budaya itu ada 3. Yang pertama yaitu konselor itu wajib sensitif terhadap nilai budaya Arab dan peran gender. Terus yang kedua menghormati keberhasilan konseling terutama terkait pengalaman diskriminasi. Terus yang terakhir yaitu menghindari bias budaya dan konselor. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.